Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video singkat yang senantiasa insya Allah rutin anak upload. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala sesuatu hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kondisi apapun, senang, susah, lapang maupun sempit, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita ganjaran sekalipun kita terhalang dari melaksanakan kebaikan yang istiqomah kita kerjakan jauh-jauh hari atau sebelum-sebelumnya. Pada sore hari ini, anak ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya teman-teman yang masih berpuasa Kamis? Semoga Allah jadikan kekuatan puasanya sebagai balasan berupa pahala yang melimpah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah sehingga berhak mendapatkan surga Ar-Rayyan sebagai balasan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Dan Rasulullah SAW pun telah mengatakan hal demikian dalam hadis beliau yang mulia, bahwasanya orang-orang yang gemar berpuasa akan mendapatkan surga Ar-Rayyan kelak sebagai tempat mereka untuk tinggal. Nah, teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, skala prioritas dalam menuntut ilmu atau dalam belajar agama tentunya adalah suatu hal yang sangat urgent, sangat penting sekali untuk diketahui oleh kita semua, terutama dari kalangan thalibul ilmi, baik itu yang sudah berpengalaman belajarnya udah dari dulu maupun yang baru-baru mulai belajar menuntut ilmu syar'i. Tentunya pertama kali adalah kita mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran, tata cara bacaan, tajwid dan segala macamnya, dan kemudian kita mempelajari juga hadis-hadis Nabi SAW tentang tata cara wudhu, ya, hal-hal yang kecil peribadatan yaitu sholat dan segala macam yang berkaitan dengannya. Tentunya dimulai dari toharoh atau berwudhu, mengenal rukun-rukun wudhu, mengenal kemudian jenis-jenis air, apa itu air mustakmal, apa itu najis, dan ketentuan lainnya. Kemudian juga kita mempelajari berbagai macam hadis-hadis Nabi. Tentunya keutamaan mempelajarinya adalah dimulai dari tauhid. Kemudian Anda sarankan membaca kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Nabi. Kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab selanjutnya, tentunya kitab-kitab yang memiliki keutamaan-keutamaan amal yang di dalamnya itu tidak jauh daripada akidah, muamalah, dan juga hal-hal yang menyangkut keutamaan dalam melaksanakan ibadah-ibadah harian, rutinitas, dan juga kita mempelajari doa-doa, zikir pagi dan petang. Ini bagi penuntut ilmu di awal-awal ketika dia mengaji. Semoga dengan yang demikian ini menjadikan kita bisa istiqomah, karena apa-apa yang dipelajari di awal-awal itu merupakan suatu hal yang kita laksanakan keseharian. Nah, seperti misalnya tata cara sholat, tata cara wudhu, kemudian cara membaca Al-Quran, kemudian hadis-hadis rutin harian, adab-adab, sunnah-sunnah ringan, maupun kemudian zikir pagi dan petang, dan juga apa amalan yang kita kerjakan dari pagi hingga kita menjelang tidur nanti. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari bagi para penuntut ilmu syar'i atau bagi para thalibul ilmi yang baru memulai belajar agama dari nol, dari dasar. Tentunya harus diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan serta memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan kita, membuka hati dan pikiran kita untuk mudah menerima ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, cahaya itu tidak akan bisa bernaung di dalam hati kita kalau hati kita belum kita bersihkan. Oleh karena itu penting juga kita mempelajari tazkiyatun nufus, cara-cara membersihkan hati sehingga hati yang menjadi wadah ilmu tadi mampu untuk tinggal di situ dan menjadikan cahaya sehingga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita akan bahas pembahasan yang lainnya di kesempatan lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.